Rumor naturalisasi kembali mencuat dan menjadi perhatian di sepak bola nasional, khususnya terkait peluang pemain asing memperkuat timnas Indonesia. Kali ini, nama Alexis Messi Doro menjadi sorotan. Gelandang asal Argentina tersebut dikabarkan memiliki peluang untuk dinaturalisasi meski tidak memiliki garis keturunan Indonesia. Messi Doro bukan sosok baru di kompetisi domestik. Dirinya memulai karirnya di Indonesia bersama Persis Solo pada periode 2022 hingga 2024, sebelum kemudian bergabung dengan Dewa United pada 2024. Sejak saat itu, perannya sebagai pengatur serangan semakin menonjol. Ia dikenal memiliki visi permainan yang baik, distribusi bola akurat, serta kontribusi gol dari lini kedua. Peluang Messi Doro untuk membela Indonesia bukan sekedar spekulasi. Berdasarkan regulasi FIFA dalam Statuta Pasal 7 serta Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, pemain asing tanpa keturunan dapat memperkuat negara lain jika telah menetap minimal 5 tahun berturut-turut setelah berusia 18 tahun. Dengan masa tinggal sejak 2022, Messi Doro diperkirakan hanya membutuhkan sekitar 1 tahun lagi untuk memenuhi syarat menjadi warga negara Indonesia. Ketertarikan untuk membela Indonesia juga pernah ia ungkapkan secara terbuka melalui media sosial. Dari sisi performa, Messi Doro tampil impresif bersama Dewa United musim ini. Pemain berusia 28 tahun itu mencatatkan 10 gol dan 6 assist dari 32 pertandingan di semua kompetisi, menjadikannya salah satu gelandang paling produktif di liga. Jika proses naturalisasi terrealisasi, Messi Doro dinilai berpotensi cocok dengan skema permainan pelatih John Hartman. Kemampuannya dalam mengatur tempo dan menciptakan peluang diyakini dapat menambah kekuatan di lini tengah. Meski demikian, peluang tersebut masih bergantung pada kebijakan PSSI. Dalam beberapa tahun terakhir, federasi lebih memprioritaskan pemain keturunan dalam program naturalisasi, sehingga peluang pemain non-keturunan seperti Messi Doro masih memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Timnas Indonesia mulai mematangkan komposisi lini serang menjelang Piala AFF 2026.
Pelatih John Hartman dihadapkan pada tantangan besar dalam menentukan sosok ujung tombak yang mampu menjadi mesin gol skuad Garuda di tengah keterbatasan stok striker lokal yang konsisten mencetak gol. Sebagian besar pemain yang dipanggil berasal dari kompetisi domestik, sehingga para penyerang dituntut membuktikan kualitasnya di level internasional. Dari situasi tersebut, 3 nama muncul sebagai harapan baru dengan karakter permainan yang berbeda untuk menjawab kebutuhan gol timnas Indonesia. Salah satu yang mencuri perhatian adalah penyerang Persija Jakarta Axel Runtukahu. Performa Axel tengah menanjak setelah mencatatkan 6 gol dan 3 assist dari 21 pertandingan musim ini. Catatan tersebut terbilang impresif mengingat ia harus bersaing dengan dominasi striker asing di lini depan klubnya. Kemampuan membaca ruang, memanfaatkan peluang, serta ketenangan saat penyelesaian akhir menjadi nilai lebih yang membuatnya layak mendapat kesempatan. Piala AFF 2026 pun menjadi panggung penting bagi Axel untuk membuktikan diri di level internasional sekaligus mengamankan tempat jangka panjang di timnas. Nama berikutnya adalah Jens Reben yang kembali mendapat panggilan setelah sebelumnya gagal melakoni debut pada FIFA Series 2026. Pemanggilan ini menjadi sinyal kepercayaan dari John Hartman. Meski menit bermainnya di Bali United masih terbatas, Jens mampu mencatatkan 1 gol dan 2 assist dari total 365 menit bermain. Dia dikenal memiliki mobilitas tinggi, fleksibilitas posisi, serta kemampuan membuka ruang dan menghubungkan lini permainan. Namun konsistensi dan adaptasi di level internasional menjadi tantangan yang harus ia jawab jika ingin menjadi opsi kejutan di lini serang Garuda. Sementara itu, Hoki Caraka menjadi penyerang dengan pengalaman internasional paling matang di antara ketiganya. Ia pernah menjadi bagian penting timnas Indonesia di berbagai ajang sebelumnya. Bersama Persita Tangerang musim ini, Hoki lebih sering dimainkan sebagai winger kanan, peran baru yang justru meningkatkan kontribusinya dalam permainan tim.
Dengan torehan 4 gol dan 1 assist dari 26 laga, ia menunjukkan konsistensi serta fleksibilitas yang membuatnya menjadi opsi paling siap untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Dengan kombinasi potensi, fleksibilitas, dan pengalaman dari ketiga pemain tersebut, lini serang timnas Garuda diharapkan mampu tampil lebih tajam dan kompetitif saat menghadapi Piala AFF 2026. Rumor naturalisasi terus menyelimuti perkembangan sepak bola nasional. Banyak yang mengaitkan sejumlah pemain asing yang telah lama berkarir di Indonesia. Salah satunya datang dari mantan Raja Asis kompetisi elit Eropa yang dalam waktu dekat memenuhi syarat naturalisasi. Namun, pemain tersebut dipastikan belum bisa tampil pada agenda FIFA Matchday Juni 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi memastikan skuad Garuda akan menghadapi tim nasional Oman pada 5 Juni 2026, serta tim nasional Mozambik pada 9 Juni 2026 dalam rangkaian FIFA Matchday. Kedua pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di tengah persiapan tersebut, nama Taisei Marukawa kembali menjadi sorotan. Winger andalan Dewa United FC itu semakin santer dikaitkan dengan program naturalisasi timnas Indonesia karena segera memenuhi syarat eligibilitas. Pemain kelahiran Hiroshima, Jepang 30 Januari 1997 tersebut dikenal sebagai salah satu winger asing paling konsisten di kompetisi domestik. Proses naturalisasinya bukan melalui jalur keturunan, melainkan residensi atau masa tinggal sesuai statuta FIFA pasal 7. Regulasi itu mengharuskan pemain tanpa garis keturunan menetap selama 5 tahun berturut-turut setelah berusia 18 tahun. Marukawa pertama kali datang ke Indonesia saat bergabung dengan Persebaya Surabaya pada Mei 2021 dan menjalani debut kompetitifnya pada 11 September 2021. Jika masa tinggalnya tetap berlanjut tanpa jeda, dirinya diperkirakan resmi memenuhi syarat administrasi FIFA pada 11 September 2026. Dengan demikian, peluang Marukawa mengenakan seragam merah putih baru terbuka pada FIFA Matchday periode Oktober atau November 2026, bukan pada agenda Juni mendatang. Meski demikian, kabar tersebut tetap menjadi angin segar bagi publik sepak bola nasional yang menantikan tambahan amunisi baru di sektor penyerang timnas Indonesia. Secara statistik, kontribusi Marukawa di Liga Indonesia juga terbilang impresif. Dari total 152 penampilan bersama Persebaya Surabaya, PSIS Semarang, dan Dewa United, ia mencatatkan 34 gol serta 39 assist. Catatan itu menempatkannya sebagai salah satu pemain asing paling produktif dalam beberapa musim terakhir. Pada musim 2025-2026, Marukawa telah tampil dalam 23 pertandingan dengan torehan 2 gol dan 1 assist, serta mencatatkan sekitar 1.900 menit bermain.
Konsistensinya di usia matang menunjukkan kualitasnya bukan sekadar pemain musiman. Sebelum berkarir di Indonesia, Marukawa juga sempat merasakan persaingan di kompetisi Eropa bersama Valletta FC dan Noah Jurmala. Masalah di lini depan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Persib Bandung pada kompetisi Super League 2025 hingga 2026. Produktivitas gol para penyerang dinilai belum memenuhi ekspektasi, sehingga klub mulai mempertimbangkan langkah besar untuk memperkuat sektor serangan pada musim mendatang. Sejauh ini, Andre Jung menjadi penyerang paling tajam di skuad Maung Bandung dengan torehan 11 gol. Sementara itu, kontribusi gol dari Ramon Tangkwe, Julian Barros, dan Sergio Castel belum mampu memberikan dampak signifikan. Khusus bagi Sergio Castel, penampilan bahkan dinilai sebagai rekrutan yang kurang berhasil pada putaran kedua musim ini. Penyerang asal Spanyol tersebut baru tampil dalam 5 pertandingan tanpa mencatatkan gol maupun assist. Situasi tersebut membuat manajemen Persib dikabarkan mulai membidik striker baru untuk menambah daya gedor. Nama bomber timnas Irak Ayman Hussein muncul sebagai kandidat kuat. Pemain yang juga rekan setim Frank Putros di tim nasional Irak itu memiliki rekam jejak impresif dengan koleksi 32 gol dari 89 penampilan internasional. Saat ini Ayman Hussein memperkuat klub Al-Karma di Liga Irak setelah direkrut pada awal musim. Bersama timnya, ia telah mencetak 8 gol dan 1 assist dari 15 pertandingan.
Catatan tersebut membuatnya dianggap sebagai sosok yang berpotensi menjadi solusi bagi ketajaman lini depan Maung Bandung. Rumor ketertarikan Persib terhadap Aimen Hussein semakin menguat karena klub asal Bandung itu sudah memiliki pemain Irak Prime Putros. Kehadiran Putros dinilai bisa menjadi sinyal positif untuk mempermudah proses adaptasi jika transfer tersebut benar-benar terwujud. Bahkan dukungan dari Bobotoh mulai terlihat di media sosial di mana banyak supporter membanjiri kolom komentar Instagram sang pemain dan mengajak bergabung ke Bandung. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Persib Bandung maupun Aimen Hussein terkait kabar tersebut. Di tengah beredar rumor transfer, Persib tetap fokus pada perburuan gelar Super League 2025 hingga 2026. Maung Bandung berpeluang mencatatkan hat-trick juara setelah sukses meraih gelar pada musim 2023 hingga 2024 dan 2024 hingga 2025. Namun, ambisi tersebut tidak akan mudah karena mereka mendapat persaingan ketat dari Borneo FC dalam perebutan puncak klasemen.